Saya ditelanjangi, disuruh telanjang. Katanya saya ngambil uang, saya disuruh telanjang, digeledah semuanya, di baju, di mes saya, di mobil yang biasa saya pakai. Ya, mobilnya bos, bukan mobil saya. Itu semuanya digeledah. Jangan lupa tombol subscribe, tung, tombol loncengnya ya. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya di sini bersama Alan Kribo. Alan Kribo yang membagikan tip atau yang sharing-sharing tentang kesehatan ataupun pengalamannya ya. Jadi kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman saya saat saya itu dituduh mencuri uang 500.000 rupiah. Rasanya campur aduk, wah, macam-macam. Yang mau saya bagikan, yang mau saya share ini nanti yaitu bagaimana menghadapinya dan bagaimana bertahan. Bagaimana maksudnya menghadapi masalah itu dan bertahan supaya mental kita kuat. Ya namanya saya itu orang dulu pernah hidup di jalanan, di terminal pernah ya. Jadi ya menghadapi masalah itu sepertinya menghadapi orang itu sudah biasa. Kalau saya itu orangnya jujur ya, jujur saya itu bekerja di tempat orang. Kalau sudah bekerja ya udah bekerja saja. Nggak pernah ada pikiran aku mau begini begitu, nggak pernah. Nah ini ceritain sedikit. Masalahnya begini. Saya dulu itu kerja di tempat orang, ya. Kerja di tempat orang itu saya bagian belanja. Pagi-pagi itu saya disuruh belanja, memang biasa ya. Pagi-pagi itu belanja ke pasar, kemudian saya itu dibawain uang, waktu itu bawain uang suruh bayar daging, uangnya itu semuanya katanya 13.500.000 katanya ya. Dan nyampe pasar itu tak kasih ke orang yang punya daging di tempat belanja, itu dihitung cuman 13 juta rupiah. 13.000.000 rupiah atau 13 juta rupiah. Dan ketika dikonfirmasi ke bos saya itu katanya 13.500.000, jadi kurang 500. Ya akhirnya seperti biasa saya balik kerja, nyampe di rumah di tempat itu kerja seperti biasa. Dan setelah itu saya dipanggil ke kamarnya bos. Tahu apa teman-teman yang dilakukan dia? Bosnya ini cowok ya. Saya ditelanjangi, disuruh telanjang. Katanya saya ngambil uang, saya disuruh telanjang, digeledah semuanya, di baju, di mes saya, di mobil yang biasa saya pakai. Ya, mobilnya bos, bukan mobil saya. Itu semuanya digeledah. Padahal saya itu jujur, swear jujur. Saya itu tidak mengambil uang sepeser pun dari itu. Saya digaji berapapun tuh mau, karena saya butuh pekerjaan waktu itu ya. Memang saya itu kalau sudah butuh pekerjaan, sudah ingin bekerja ya sudah di situ saja. Yang terjadi ternyata saya tetap dituduh mencuri uang 500.000 rupiah. Hore. Hore, dituduh. Saya udah jujur, berkata jujur apa adanya. Saya jujur seperti kerja seperti biasa ya. Kerjaan dari pagi sampai malam saya sudah biasa. Nah setelah itu ya saya keluar dari kamar dan ya kerja seperti biasa. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saya berikutnya bulan depannya saya dikasih surat cinta, dipecat. Jadi sebenarnya begini ya, itu masih pokoknya saya masih orang deket lah ya. Saya dikasih surat cinta, nggak kok ngomong kamu berikutnya nggak usah kerja, kamu gitu, nggak. Saya dikasih surat cinta, nggak usah kerja lagi gitu suratnya. Cuman ini lupa nggak tak simpen surat cintanya, harusnya tak pakai kenang-kenangan itu. Tapi saya akui itu juga kesalahan saya. Salahnya apa? Salahnya di sini. Salahnya saya pas menerima uang dari dia mau tak bawa ke pasar, itu nggak saya hitung ya, itu salahnya. Jadi kalian kalau menerima uang dari manapun, untuk apapun, disuruh siapapun, hitung di depannya. Jangan sampai langsung dibawa saja. Nanti kalau ada seperti itu kalian dituduh. Ini pengalaman ya, share pengalaman ya. Nah, bagaimana Bang menghadapinya seperti itu? Saya saat itu ya seperti biasa.
saya kerja biasa, jujur ya, tetap seperti biasa karena saya ingin mendapatkan, tetap bekerja di situ. Karena ingat kalau di tempat saya itu kerjaan susah, penghasilan susah. Jadi saya kepingin tetap kerja di situ. Setelah itu saya berpikir begini, saya sudah jujur-jujur, sudah bekerja sesuai kemampuan saya, tapi masih seperti ini. Saya berpikir gitu, saya bolak-balik, otak saya bolak-balik. Nah, akhirnya saya menemukan jamunya. Jamunya apa, Bang? Jamunya sabar. Jamunya sabar dan berpikirnya harus jauh ke depan. Selama kita tetap jujur, nanti pasti ketemu jalan. Nah, bener. Saya kemudian telah kejadian itu ya, bekerja seperti biasa tapi udah lain suasananya, keadaannya udah lain. Cara komunikasinya, terus orang-orang lainnya dia itu namanya orang kerja banyak ya. Kerja banyak, teman-temannya banyak. Itu mungkin apa sudah terpengaruh dari omongannya bos, nggak ngerti saya ya. Tapi yang pasti sudah lain. Ya saya sabar aja kerja seperti biasa, ini itu, tapi saya sudah nggak pernah megang uang. Maksudnya saya nggak mau lagi disuruh bayar atau nggak, saya sudah nggak pernah mau. Cara memperbaikinya ini jamunya yaitu sabar dan harus tahan banting. Tahan banting dari hinaan, tahan banting dari cemoohan, dari rasan-rasan ya. Itu jamunya. Jamunya apa? Sabar itu tadi. Harus tahan banting. Harus kita mengingat di sana kita harus bertahan. Itu jamunya saat menghadapi masalah seperti itu. Dan akhirnya setelah kejadian itu saya dikasih surat cinta, saya berhenti. Nah, kemudian karena saya kepingin tetap di wilayah ini, wilayah itu ya, saya ya akhirnya diberhentikan, tapi saya akhirnya juga tetap merantau sesuai dengan pengalaman saya bekerja. Itu akhirnya karena saya sudah mendapatkan pengalaman, saya ya bekerja sendiri ya akhirnya. Itu ternyata akhirnya ketemu jalan hidupnya setelah jamu sabarnya ini tadi ya. Jamu sabarnya itu ya ada sabar dari otak kita, dari hati kita, terus ada masukan dari orang-orang terdekat, misalnya dari istri atau dari orang tua. Itu kamu harus sabar, kamu harus begini, seperti ini, sabar aja, seperti itu, kata-katanya seperti itu ya. Nah itu ya teman-temanku. Jadi kalau kalian dituduh apapun, selama kalian tidak membuat hal itu loh ya, kalian harus sabar, tunjukkan bahwa diri kalian itu memang tidak berbuat itu. Kalau memang bos kalian atau orang terdekat kalian atau orang yang menuduh kalian masih kekeh menuduh kalian, berarti itu ada orang-orang di balik itu. Orang-orang yang nggak suka kalian itu gini ya, terus mumpah bosmu itu kalian harus tunjukkan, wah aku loh memang nggak gini, aku memang nggak berbuat seperti itu yo. Seperti itu ya teman-teman. Tapi jamunya itu jamu sabar. Sabar narimo ing pandum. Saya dikatain, wah cecak mau nguntal empyak. Itu peribahasa Jawa itu ya. Cecak kok mau nguntal empyak. Cecak mau makan empyak itu anunya atapnya rumah itu loh ya. Orang cecaknya kan cuma kecil, apa bisa menelan atap rumah. Nah itu saya pernah dikatain itu sama orang-orang terdekatnya bosnya itu. Dan ada satu orang juga ini yang mulutnya emang ampuh dia. Ya beginilah biasalah. Tapi saya pikir udah biasa, saya biarin sampai sekarang pun ya biasa, ketemu ya biasa. Biarin saja, paling ya lebih baik akulah ya. Akhirnya aku ketemu jalannya. Apapun selama itu bagus, selama itu baik akan saya lakukan ya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian menghadapi masalah seperti saya, ini sharing saya hadapi dengan benar-benar tunjukkan dirimu bahwa kamu tidak melakukan hal yang seperti yang dituduhkan. Kalian harus sabar, kalian harus mendengarkan omongan dari orang-orang terdekatmu, terutama dari pasangan. Harus bagaimana, selama omongan pasanganmu bagus, pakai. Dan kamu harus berpikir ke depan, jangan ke belakang, ke depan sana ya. Jadi berpikirnya jauh ke depan, jangan hanya memikirkan hari ini atau yang masih berpikirannya di belakang. Udah buang, sekarang pikir yang untuk kemajuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.